Heboh penangkapan serta penetapan tersangka Jonathan Frizy alias Ijong terkait kasus dugaan kepemilikan vape yang mengandung obat keras serta ilegal jenis etomidate tentu mengejutkan banyak pihak. Itu sebabnya netizen langsung melayangkan pandangan ke wanita yang kini disebut-sebut sebagai kekasihnya Ririn Dwi Ariyanti. Kemana Ririn? Dikala Ijong harus menjalani serangkaian proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta. JF ini kemarin hari Minggu kita lakukan penangkapan di salah satu daerah di Bintaro dan langsung kita bawa ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Jadi dari kemarin kita telah melakukan pemeriksaan, kemudian diselingi dengan istirahat dan sampai hari ini yang bersangkutan masih kita minta keterangan karena ada beberapa tahapan yang kita lakukan termasuk proses konfrontir. Jadi perlu diketahui bahwa dalam perkara ini sudah ada 3 tersangka yang awalnya sudah dilakukan penahanan dan itu untuk memenuhi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum bahwa diperlukan konfrontir terhadap saudara JF ini. Jadi nanti sampai jam 7 malam kita masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif untuk selanjutnya nanti mengambil keputusan dari proses pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan. Ya, kesetiaan Ririn tentu saja dipertanyakan. Sebab sebelum mencuatnya penangkapan ini, Ririn diketahui menemani Ijong menjalani operasi wasir di sebuah rumah sakit. Hari ini tadi sekitar jam 12.30 ya saudara JF hadir ke Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk melaksanakan wajib lapor. Wajib lapor sendiri itu benar-benar setiap Senin Kamisnya harus wajib datang kah? Seperti apa Pak? Iya, yang bersangkutan tetap wajib lapor sampai perkembangan lebih lanjut. Kita hanya beliau diminta untuk tanda tangan bahwa yang bersangkutan sudah hadir di sini untuk melaporkan diri. Setiap hari apa Pak? Kalau setiap harinya itu Senin dan Kamis yang bersangkutan. Sampai kapannya nanti tergantung penyidik, ya kan? Karena melihat kondisi yang bersangkutan juga. Beruntung, atas nama kemanusiaan, lantaran Ijong ditangkap pada saat sedang sakit, pihak kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap Ijong. Padahal, mantan suami Dena Devanka itu sempat terancam hukuman 12 tahun penjara. Sebab, ia disebut-sebut punya peran aktif dalam proses dugaan penyelundupan zat berbahaya itu. Namun demikian, Ijong wajib melakukan wajib lapor kepada pihak kepolisian. Kita melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa zat etomidate sebanyak 881 pieces cartridge. Ini merupakan cairan vape atau rokok elektrik yang kita duga ini sudah mulai banyak dan sudah mulai ramai dikonsumsi oleh masyarakat khususnya di Jakarta. Kemudian muncul nama JF memiliki peran untuk pertama membuat WhatsApp group yang berisi para tersangka untuk saling berkomunikasi. Jelas disebutkan bahwa dikenakan pidana paling lama 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Sementara itu, terlihat rona lesu di wajah Fahri Albar. Ia hanya diam, menyaksikan sejumlah petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat menggeledah kamar yang dihuni di kawasan Jakarta Selatan. Fahri sendiri disebut-sebut menunjukkan tempat ia menyembunyikan barang haram itu, sehingga memudahkan petugas menemukannya. Sebab itulah, dari kamar tidur itu, petugas berhasil menunjukkan sejumlah barang bukti narkoba yang langsung diamankan. Akibatnya, putra rocker Ahmad Albar itu
harus digelandang untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut di Polres Jakarta Barat. Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin langsung oleh AKP Viko Benaya telah mengamankan seorang laki-laki berinisial FA pada waktu Minggu malam sekitar pukul jam 20.00 di kediamannya di daerah Jakarta Selatan. Kita masih menunggu dari hasil pemeriksaan intensif ya. Barang bukti sudah kami amankan. Penangkapan Fahri Albar yang dilakukan di kediamannya di kawasan Cirende, Jakarta Selatan pada Minggu 20 April 2025 lalu merupakan penangkapan yang ketiga kalinya. Sebelumnya, Fahri Albar pernah masuk daftar pencarian orang atau DPO akibat kasus narkoba usai petugas menemukan 1,2 gram barang haram yang disembunyikan di kotak obat di kamarnya. Kasus ini terungkap setelah ayahnya Ahmad Albar terjerat kasus narkoba dan membuat Fahri menyerahkan diri ke BNN. Tak kapok, 11 tahun kemudian, sekitar tahun 2028, nama Fahri Albar kembali jadi perbincangan usai tertangkap dengan kasus serupa penyalahgunaan narkoba. Lagi-lagi penangkapan dilakukan di rumahnya dengan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dengan berat 0,32 gram dan sebungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,32 gram. Tak hanya itu, pasca sesi penangkapan itu, petugas juga menemukan belasan butir psikotropika jenis nitrazepam serta 1 butir jenis alprazolam. Akibatnya, Fahri Albar harus menjalani masa rehabilitasi selama 7 bulan melalui putusan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak suka dengan kejadian ini tentunya, tapi ya mau bilang bagaimana, ya, tetap aja kita harus tetap ikut ngurus ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lebih lancar dan dapat rehab yang sebaiknya. Oke. Udah. Iya, sempat ngobrol juga. Warganet sempat geleng kepala menyaksikan ulah Fahri Albar yang terlihat tak kapok-kapok. Lantas, seperti apa penanganan untuk Fahri di penangkapan ketiga kalinya ini? Benarkah ia akan berhenti atau sebaliknya? Hari ini kami sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada saudara FA untuk melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Hasil urinnya positif narkotika dan psikotropika. Ya, beliau saat ini masih dalam pemeriksaan, ada di Polres Metro Jakarta Barat. Kini, Fahri Albar yang kembali ditangkap usai terperosok ke lubang yang sama untuk ketiga kalinya, ternyata Fahri Albar sudah berstatus duda. Sebab, menurut pihak Pengadilan Agama Tiga Raksa, menyebutkan jika Fahri Albar dan Renata sudah resmi bercerai. Jadi, mungkinkah terungkapnya kasus narkoba yang membelitnya ada hubungannya dengan masalah rumah tangga yang sedang dialaminya? Walau mantan istri mengumbar kata memberikan dukungannya kepada Fahri agar tabah menjalani proses pemeriksaan hingga suatu saat nanti bertobat. Sudah terdaftar di register Pengadilan Agama Tiga Raksa nomor 702 PDTG 2002/2025 PA Tiga Raksa dan telah putus tanggal 13 Februari 2025 dengan perstek. Untuk hak asuh anak itu ditetapkan kepada penggugat
Renata Kusmanto selaku ibu kandungnya.